Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya Pak Ngurah di channel Ngurah Natis channel nih. Nah teman-teman, untuk video kali ini ya sambil berjalan yang nanti ya siapa tahu ada ide ya yang mungkin yang bisa yang bahas untuk video kali kali ini ya. Nah jadi teman-teman, untuk hari ini sekarang hari Minggu nih. Sekarang hari Minggu, cuacanya mendung. Jadi dari tadi malam udah mulai hujan salju ya. Hujan salju sampai tadi sekitar jam, kalau nggak salah sampai jam 10 ya. Nah jadi teman-teman, dari hari ini udah mulai salju ya. Biasanya musim saljunya itu 4 bulan, karena di Ciko ini ada 4 musim teman-teman. 4 musim: musim salju, musim gugur nih, musim panas, apa lagi ya, musim salju, musim semi atau musim semi ya, musim hujan, musim panas. Nah jadi 4. Jadi dalam setahun itu ada 4 musim. Berarti masing-masing musim itu 4 bulan. Nah jadi teman-teman, saljunya masih. Nah sekarang udah nggak ada hujan salju lagi, mungkin nanti malam ada. Ini sekarang menunjukkan kurang lebih jam 2 sore. Nah sekarang nggak hujan tapi udah pada mencair itu. Jadi jalannya tadi ini penuh, ini ada salju teman-teman. Ada salju penuh karena sempat ada sinar mata tapi nggak terlalu terang sekali ya. Dia mencair, dia udah pada bersih dia. Nah seperti itu. Nah jadi teman-teman yang pernah komen ya, atau mungkin yang pernah komen di video tiang sebelumnya yang menanyakan tentang pekerjaan seperti itu ya, pekerjaan, situasi kerja orang-orangnya, itu kan komen di video tiang sebelumnya di channel tiang ya. Nah jadi untuk periode Oktober itu dapat jadwalnya, nggak tahu mungkin di bulan November ini apa bulan Desember. Kalau di bulan ini ya maksimal bulan ini prosesnya ya ke kedutaan besar ya di Ciko yang ada di Jakarta itu, yang perkirakan selesai pisahnya itu atau diterbitkan pisahnya itu maksimal 3 bulan. Jadi 3 bulan. Kalau di bulan November ini dapat jadwal, berarti Desember, Januari, Februari. Ya kurang lebih Februari udah, kalau tidak ada kendala ya udah jadi dah pisahnya. Ya maksimal bulan berikutnya Februari, berarti bulan Maret harus sudah berangkat ke negara Ceko. Karena pemberangkatannya itu kalau tidak salah ya, itu juga ada asuransinya, jadi tidak boleh lama-lama sana, karena asuransinya kan tuh berjalan kalau tidak salah ya, seperti itu. Nah mungkin yang sharingkan di sini ya teman-teman nanti yang berangkat sekitar ada bulan Januari ya, karena bulan Januari info dari yang tahu ada itu di bulan Juli ada tuh dapat dapat jadwal. Saya perkirakan itu bulan Juli ya, molor ya bulan Oktober lah. Saya perkirakan nanti teman-teman saya itu yang satunya itu bulan Januari pasti berangkat.
Dan untuk periode Oktober itu perkiraan saya di bulan Februari seperti itu. Nah, jadi sedangkan di Ceko ini musim saljunya sampai, kalau tidak salah, sampai bulan Maret nih. Desember, Januari, Februari, Maret. Yang 4 bulan sampai Maret. Jadi kalau teman-teman yang udah berangkat ke sini ya, ke Ceko di bulan Maret atau bulan Februari, itu ya mungkin untuk antisipasi ya. Karena kalau kita orang Indonesia kan udah biasa dengan musim panas, musim hujan udah biasa. Nah, begitu kita ke negara Ceko, itu kan perubahan musim seperti itu. Karena di sini dingin. Nah, untuk salju ini itu suhunya -2 derajat Celcius. Berarti di bawah 0. Jadi dingin sekali. Nah, nanti perlu persiapkan obat seperti itu ya, karena Tiang juga dikasih tahu sama teman Tiang. Waktu itu Tiang nyampe sini masih musim panas ya, akhir bulan Juni ya, itu masih musim panas. Jadi Tiang nyampe sini ya masih bisa beradaptasi lah dengan suhu. Kan kalau di Indonesia kan musim panas, tapi di sini masih musim panas, belum ada salju gitu. Masih bisa menyesuaikan kondisi tubuh kita ya, beradaptasi ya. Tapi kalau teman-teman nanti nyampe nya di sini bulan Februari, itu masih musim dingin. Jadi perlu persiapkan untuk kesehatan tubuh kita ya. Mungkin bawa obat-obatan ya. Ya pasti dikasih tahu lah sama agensinya ya, obat-obatan seperti itu. Dan untuk pakaian ya, untuk beli pakaian ya kalau ada pakaian dari rumah bisa bawa. Tapi kayaknya berbeda ya, Kalau di sini emang kayak ini pakaian saya ini kan agak tebal sekali nih. Gininya. Nah, itu pun tadi Tiang sempat juga cari sana sini. Nah, ini udah pada mencair saljunya ya. Tadi Tiang pagi sempat juga ke sini ya, jalan-jalan. Itu dingin kali. Itu tangannya ini saya Tiang pakai selop nih, tapi karena Tiang lagi syuting itu sarung tangan ini Tiang taruh di kantong seperti itu ya, karena untuk megang kamera HP ini. Itu kalau tadi udah pakai sarung tangan nih ya, masih terasa dingin, sakit rasanya itu teman-teman. Itu kondisinya. Setelah yang keluar dingin, terus yang ke mes lagi ya. Ya udah bosan di dalam ya. Ya keluar lah. Itu. Nah, teman-teman. Jadi saya ucapkan selamat dulu ya yang sudah mendapatkan jadwal. Oh ya, ada juga yang menanyakan tentang tentang bahasa ya, terus menanyakan paspor. Ya, jadi teman-teman sebelumnya ada juga yang menanyakan tentang proses pemberangkatan ke negara Ceko ya. Mohon maaf aja ya, karena Tiang ini bukan agen lah. Jadi Tiang mungkin belum bisa membantu teman-teman ya. Kalau yang teman-teman yang menanyakan tentang ya cari kerja di negara Ceko, mungkin yang Tiang bisa bantu cuma Tiang bisa menjelaskan ya apa yang Tiang alami ya di sini. Mungkin itu yang bisa bantu untuk sekedar bercerita ya. Kalau untuk masalah pekerjaan itu dia nggak tahu ya. Prosesnya itu dia nggak tahu tentang untuk mencari pekerjaan itu. Tapi kalau
tahapan-tahapannya tiang sih tahu ya, tahulah walaupun tidak begitu gini ya, istilahnya tidak begitu lengkap, tapi minimal tahulah tahapannya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang menanyakan tentang paspor, itu paspornya nanti istilahnya disita, bukan sih disita, artinya disimpan ya di kedutaan. Seingat yang itu kayaknya enggak lah, enggak ya, itu ya seingat yang. Paspornya itu tetap kita yang bawa seperti itu, paspor ya itu. Terus ada juga yang menanyakan tentang bahasa ya. Nah, masalah bahasa teman-teman itu jangan pakai dulu gini ya, dingin kali. Tentang masalah bahasa ya, menanyakan bahasa kalau di kedutaan besar Ceko yang di Jakarta itu nanti wawancaranya pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, yang tiang alami sih enggak ya. Di sana ada stafnya orang Indonesia ya, yang waktu itu menerima saya ya, stafnya ya orang Indonesia itu memang sih sempat ditanyakan bisa bahasa Inggris gitu. Ya yang bilang aja bisa sedikit-sedikit seperti itu ya. Itu tidak sih ada wawancara khusus ya. Ada cara kan kita bawa nanti data-data kita. Itu berkas-berkasnya itu kita bawa di sana, nanti dicek. Udah bener gak pengisian datanya itu seperti itu. Udah bener, kalau nanti kurang bener nanti dicek lagi, nanti disuruh perbaiki, oh ini kurang seperti itu. Jadi teman-teman yang menanyakan tentang di sana ada wawancara, tidak ada wawancara khusus teman-teman. Tidak ada wawancara khusus di kedutaan besar Ceko yang ada di Jakarta itu. Jadi tidak ada wawancara khusus, ditanyakan cuma itu aja dah. Dilihat, dicek kelengkapannya seperti udah lengkap apa belum seperti itu. Nah, terus ada juga yang menanyakan di kolom komentar ya di channel Tiang itu, menanyakan tentang situasi kerja di sini ya. Nah, kalau di pabrik Tiang itu, kalau orang-orangnya sih biasa aja itu loh, nggak terlalu mengintimidasi, tidak itu terlalu menyalahkan seperti itu. Terus masalah bahasa, kita juga ya pakai bahasa lakalanya, kadang-kadang dari gerakan tubuhnya itu ya dia ngerti dikit-dikit seperti itu. Artinya kalau teman-teman tidak begitu bisa bahasa Inggris, karena orang sini juga nggak pakai bahasa Inggris ya, dia pakai bahasa Ceko, ya nggak usah khawatir ya. Ya nanti kita belajar di sini ya, sambil belajar mungkin lebih bagus belajar langsung ya, karena ketemu orang Ceko langsung seperti itu, daripada belajar kayak kursus itu ya. Kalau istilahnya kalau kursus kayak teori ya. Nah, teori dan praktek. Kan di sini kita kayak udah praktek langsung seperti itu. Nanti kalau teorinya kita bisa cari-cari di channel YouTube seperti itu ya. Dan di sana kita sambil belajar seperti itu. Dan untuk prakteknya kan kita langsung di pabrik seperti itu kan, ketemu orang-orang, nanti dikit-dikit kita belajar seperti itu. Lama-lama kan jadi jadi bukit seperti itu. Jadi tidak usah terlalu khawatir tentang bahasa ya, selama perusahaan di tempat kita bekerja itu masih bisa menerima kita untuk tentang bahasa itu ya, seperti itu. Ya udah mulai dingin ya tangannya. Udah mulai dingin. Ya jadi di sini udah mulai ada hamparan salju. Nah itu ada perumahan itu, kelihatan agak ya, agak jauh ya. Nah itu perumahan. Nah seperti itu. Ya jadi udah mulai agak dingin ya, dingin sakit ya. Biasanya itu yang pakai sarung karena dia megang ini kamera ya. Kalau pakai sarung nggak gini dia.
Nah jadi teman-teman enggak usah khawatir ya tentang itu. Nah mungkin itu aja channel video tiang kali ini ya. Nah teman-teman bisa terus ikuti kalau menurut teman-teman bermanfaat ya, yang terutama yang mau bekerja ke negara Ceko ya, ikuti terus channel tiang di Ngurah Nades channel ya, bisa like, share dan subscribe, dan bisa juga komen-komen ya di kolom komentar ya. Ya kalau ada pertanyaan ya siapa tahu kemudian ada tamu jalan-jalan. Ya jadi tadi ada tamu jalan-jalan ya, cuma 2 orang. Saya bilangnya Dobriden Nesdar gitu. Ya itu Dobriden itu kayak kita menyapa orang, artinya saya nggak kenal sama dia, nggak kenal, jadi yang kita bilang aja Dobriden seperti itu. Nah kalau kita udah kenal, makanya kenal kita nih udah kenal dah gitu, kita bilang ahoy gitu seperti itu ya. Atau yang lebih akrab lagi ciao gitu, ciao gitu ya gitu. Ada lagi Nesdar ya, ada lagi. Tapi yang sering Tiang dengar itu ahoy dah, ciao seperti itu. Tadi Tiang tidak kenal sama orang itu, tapi orang-orang di sini rata-rata dia respect ya sama orang baru itu. Jadi dia pasti nyapa dia seperti itu. Aduh teman, teman agak gini, dingin, dingin kali. Dinginnya kayak gimana? Sakit itu loh. Ya mungkin itu aja video yang kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Salam rahayu dengan Tiang Pak Ngurah dari daerah Samina, negara Ceko.